Hi, peace of Christ all of us. Welcome back to my channel. So hari ini uh, aku mau bawain ini ya, tema tentang aku dan papa ya. Aku dan ayah, aku dan bapak, terserah kalian manggil orang tua kalian apa ya. Jadi itu yang aku mau bawain hari ini, dan kita di Constantine ya, counseling time. Jadi buat kalian yang mau sharing, mau curhat, atau mau konseling, atau mau tanya, kalian nggak perlu harus ngasih tahu nama kalian ya, siapa aja boleh. Tapi setelah aku bercerita nanti ya, nanti aku akan undang di telepon aku ya. Oke, aku buat dulu. Sebenarnya di deskripsi itu sudah ada ya. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf ya, karena beberapa kali ini saya setting ya, dari kemarin ya, tapi uh, belum sempat gitu loh, dikarenakan kesibukan ya. Oke, dan ini saya bikin ini ya, nomor telepon saya di situ ya, WhatsApp ya, hanya WhatsApp bagi yang ingin sharing tentang hubungan kalian dengan papa. Oke, sebentar ya. Sebenarnya sudah ada tadi itu, tapi mungkin terhilang. Saya tulis lagi ya. Oke, namun seperti biasa sebelumnya, sebelum kita mulai, saya rindu kita berdoa dulu ya, penyembahan seperti biasa ya.
Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau layakkan kami memanggil-Mu Bapa. Oh Bapa, haleluya. I love you, I love you. Oh Jesus, you are my Father, you are my everything. I love you, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Holy Spirit, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala rencana-Mu, buat segala karya-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemeliharaanmu, buat segala anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, itu semua hanya karena kasih-Mu, hanya karena-Mu Yesus, hanya karena-Mu Bapa. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi Tuhan kami. Terima kasih Yesus, Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami pada saat ini, Kau yang melihat setiap hati umat-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami rindu hadirat-Mu penuhi tempat ini. Atmosfer di tempat ini, atmosfer di sekeliling kami kudus-kudus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Kau pimpin ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Ada pemulihan, ada keselamatan, ada lawatan, pertobatan, ada mujizat-Mu, ada sesuatu yang baru terjadi atas umat-Mu. Hidup kami dibaharui, kami semakin mengerti rencana-Mu, bahwa Yesus Kau mengasihi kami Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kau yang menyertai umat-Mu pada saat ini Tuhan, memimpin setiap kami untuk menerima pengertian daripada-Mu ya Roh Kudus. Untuk kami memahami, sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, pribadi-Mu Yesus ada satu dalam kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Naramayase, oh ya Rapayasha, Naramayasi. Haleluya, oh Jesus. Tuhan Yesus, saat ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tapi Kau Yesus.
Biar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya perkataan firman dan kebenaran yang daripada Kristus yang disampaikan, sehingga umat Tuhan boleh memahami dengan pengertian yang daripada Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami minta Roh Kudus memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati, pikiran, roh, jiwa kami, tubuh kami Tuhan, supaya kami mendapatkan pengertian, pemahaman yang daripada Roh Kudus, untuk kami mengerti akan kebenaran firman, untuk kami boleh melakukan firman, supaya hidup kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami menerima gambar diri Kristus atas hidup kami, bahwa Yesus menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Maka pribadi-Mu ada dalam kami, dan seperti Kau berkata ya Tuhan, Kau menyayangi kami seperti Bapa sayang kepada anaknya. Dan biarlah itu kami tanamkan dalam hidup kami. Itu yang dicoba oleh iblis untuk dikacaukan dalam hidup kami. Tapi pada saat ini kami percaya akan ada pemulihan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan pemulihan terjadi pada saat ini. Channel ini adalah channel-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, lawat setiap para pendengar. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang tutup bungkus bentengi seluruh kehidupanku, hamba-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Orang-orang yang Kukasihi, orang tuaku, adik-adikku, bahkan juga iparku, keponakan-keponakanku Tuhan, dan juga orang-orang yang Kukasihi, siapapun dimanapun mereka berada, tutup bungkus bentengi dengan kuasa darah Yesus. Rumah, tempat tinggal, harta benda milik kepunyaan, juga binatang piaraan kami, bisnis kami, perusahaan kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan tutup bungkus bentengi dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga pada saat hamba-Mu selesai berbicara, maka hamba-Mu akan Kau dapat tetap setia. Maka Kau akan tetap dapati hamba-Mu tetap setia, berdiri bagi Kristus, tetap berkemenangan bagi Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu, Kau yang ambil alih segalanya. Roh Kudus berbicaralah. Beritahukan kami apa yang menjadi rahasia firman. Singkapkan kami apa yang menjadi rahasia hati-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Tuhan, kami mau mengenal hati-Mu lebih lagi. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oke, kita bersyukur ya buat hari ini, buat kemarin. Oke, buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, seperti tema program hari ini ya, counseling time. Seperti saya sudah janjikan sekali atau 2 kali seminggu ya, malam Sabtu dan malam Minggu itu rencananya ya. Cuman kemarin itu ya seperti saya bilang tadi di awal, bahwa kemarin itu saya sedang sibuk ya. Saya harap kalian bisa mendengar suara saya karena saya lupa menyalakan mikrofon saya di sini ya. Ini mikrofon saya di sini saya lupa nyalakan. Semoga kalian bisa dengar. Atau mungkin saya agak setting dulu sebentar ya. Mungkin bisa. Oke, maaf interupsinya ya. Sepertinya tidak bisa, jadi kita langsung aja ya. Mungkin saya akan lebih dekat seperti ini. Karena tadi saya udah agak telat juga, jadi mungkin agak sedikit mepet. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Ade, haleluya. Ya, jadi ini ceritanya tentang aku dan Papa ya. Aku dan Papa. Nah, kita tahu ya bahwa Yesus itu kepala dalam jemaat ya. Dan juga seorang
kepala dalam rumah tangga adalah suami atau bapak kita. Itu adalah kepala rumah tangga, seperti Yesus kepala di gereja. Nah, jadi kadang kita merasa kayaknya sepele tentang posisi ini. Ah, dia kan bokap gue gitu. Dia bokap gue kayak gini gitu. Pokoknya selalu yang tentang kejelekan orang tua kita, bapak kita gitu, ayah kita, papa kita, bokap kita gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita tahu ya, bahwa berkat itu atau sesuatu yang mengalir, namanya mengalir itu pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benar ya? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, jadi kalau kita tahu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu sesuatu yang namanya mengalir, nggak mungkin dong ya, ibaratnya danau itu ya. Pernah tahu ya danau ya? Danau itu kan rata ya gitu ya, rata, terus nggak ada yang tempatnya gimana, paling dia pun mengalir ke sungai gitu. Tapi yang jelas dia pun mengalir ke sungai-sungai yang di bawahnya gitu. Atau nggak usah jauh-jauh, kayak gelas gitu loh. Gelas, kita tahu gelas ya, itu kan nggak ada dari tempat tingginya, dia udah stuck di situ, bener ya? Kalau stuck di situ kan nggak mungkin mengalir, kecuali kalau dituang. Nah, kalau dituang kan berarti dia harus dimiringkan, lalu gelas itu akan, kalau ada isinya ya, dia akan miring dan dia akan turun ke bawah. Tetap yang namanya mengalir itu dari atas ke bawah, nggak pernah dari bawah ke atas. Itu namanya disemprot ya, itu namanya disemprot. Oke. Nah, jadi kadangkala dalam rumah tangga, dalam keluarga, memang saya belum menikah ya, tapi tidak berarti saya tidak tahu tentang hal kebenaran ini, karena itu sudah ada tertulis semuanya dalam firman Tuhan, dan saya pun mengalami itu gitu. Saya pun mengalami tentang bagaimana cara, maksudnya proses saya mengalami pemulihan dengan orang tua saya, dengan papa saya, ya. Itu juga saya alami, karena ya saya pun pernah mengalami dari proses kecil. Saya juga nggak langsung tiba-tiba lahir terus gede kayak gini gitu. Saya mengalami juga proses itu, makanya saya ingin share di sini. Dan puji Tuhan, proses itu sudah saya lalui, itu semua karena Tuhan Yesus gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu kebenaran ini. Jadi kebanyakan kita, kenapa kok keluarga kita berantakan, hubungan kita mungkin antara suami dan istri ya. Saya di sini bukan menggurui ya, tapi saya hanya berbagi apa yang saya tahu dan apa yang saya alami, apa yang firman Tuhan katakan, oke? Kita di sini sama-sama belajar, oke? Kalian bisa percaya dengan omongan saya, boleh kalian tidak percaya, tapi saya anjurkan kalian untuk back to Bible, ya. Nah, jadi itu harus benar-benar, posisinya harus benar, karena dibilang dalam firman Tuhan juga bahwa suami itu adalah kepala dari istri. Jadi kalau kepala dari istri, berarti dia kepala dalam rumah tangga, benar ya? Nah, kalau dia kepala dalam rumah tangga, berarti yang memimpin adalah suami. Nah, seperti Yesus, Tuhan yang adalah kepala bagi gereja-gereja, ya, gereja Tuhan, maka seperti itulah suami kepada istrinya. Jadi harus mengasihi. Otomatis kan pasti mengasihi ya. Sama kayak misalnya saya dulu ya, kita contoh, atau siapalah yang ini lagi mendengar, pemimpin perusahaan atau pemimpin organisasi atau apalah. Nah, saya dulu pernah, puji Tuhan, berkesempatan menjadi pemimpin di kantor cabang, dipercayakan oleh pimpinan saya. Oke, nah itu saat itu saya memimpin, dan saya kan otomatis punya anggota ya. Namanya punya anggota, otomatis kan saya juga care ya, peduli sama orang ini gitu. Karena berlangsungnya perusahaan ini juga karena mereka juga, nggak mungkin saya kerjakan semua. Kalau mereka pada keluar semua, terus saya ngerjain semuanya, terus lama-lama kan perusahaan akan bangkrut. Otomatis saya akan peduli tentang mereka.
tentang apa yang dibutuhkan mereka, kendala mereka di lapangan, terus apa yang menjadi kesulitan dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk mencapai target-target dari perusahaan, kan itu kan akan saya perhatikan gitu ya. Nah, karena saya care, mengasihi, mungkin bisa dibilang belum tepat mengasihi, tapi saya care, itu secara manusia. Tapi kan kalau namanya Tuhan Yesus, Tuhan kepada jemaat, kepada gereja, itu kan pasti mengasihi gitu loh. Ya, jadi namanya suami pun harus mengasihi istrinya. Nah, jadi itu posisinya benar. Kalau misalnya dan istrinya pun harus menghormati suaminya, gitu ya. Jadi harus ada saling ya. Ibaratnya gini. Kalau kasih itu sebenarnya simple aja sih. Ya, tapi memang melakukannya agak sulit. Kasih itu kayak gini. Saya simpulkan dari segala-segalanya. Jadi kasih itu rela melakukan apa saja, rela berkorban apa saja demi orang yang dicintai, ya. Terus kalau dia rasa sakit, dia ngerasa sakit juga gitu. Ibaratnya saya nih ya, contoh misalnya saya menikah gitu dengan orang yang saya cintai, dengan suami saya misalnya, but I'm not married yet ya, sekali lagi saya belum menikah. Nah, jadi seandainya saya menikah, saya punya suami, saya mengasihi suami saya. Nah, saya cinta sama dia. Nah, kalau saya cinta berarti saya akan lakukan apa aja untuk dia, untuk menyenangkan dia, ya, untuk hubungan kami itu terus berlanjut, untuk keintiman kami. Dan kalau dia merasa sakit, saya akan ngerasa sakit. Jadi kalau pas dia sakit, ya pasti saya rawat. Bahkan saya sedih, ya. Bahkan ada orang yang seperti ini, suami istri ya. Saya lihat gitu ya. Suaminya sakit, aduh semoga aku aja lah yang sakit gitu, janganlah sakit kamu Pi gitu misalnya, biar mami aja gitu kan. Padahal ya sama-sama aja, kalau istrinya mungkin sakit, dia pun akan rasa sakit juga karena akan kerepotan juga gitu ya. Nah, itu yang namanya kasih. Jadi kalau yang disayangin itu merasa sakit, dia akan merasa sakit. Kalau yang itu dia merasa bahagia, yang disayangin merasa bahagia, dia akan bahagia. Jadi kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, penderitaanmu adalah penderitaanku. Itulah sebenarnya yang simpelnya itu, kasih itu seperti itu. Jadi tanpa syarat gitu loh. Jadi mau senang, mau sakit, mau susah, mau bahagia, dia itu selalu stay gitu loh, selalu tetap setia gitu, tetap tinggal, tidak matanya jelalatan, tidak lari, tidak cari yang cadangan, nggak ada kayak gitu. Nah, itulah yang namanya kasih. Nah, jadi kalau dalam hubungan rumah tangga, dalam keluarga itu ada kasih, itu pasti bagus banget gitu loh. Jadi posisinya benar. Makanya ada dibilang orang gini ya, keluarga yang broken home itu atau keluarga yang harmonis itu menentukan karakter dari anak-anak. Itu benar sekali loh. Itu benar. Jadi itu seperti gunung es ya. Gunung es yang pertama itu, jadi pertama dasarnya kerohanian. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu kerohaniannya itu tidak ada hidup di dalam Tuhan. Karena kan kita tahu ya, firman Tuhan berkata bahwa kita itu harus hidup berdasar firman Tuhan. Seperti ada contoh yang 2 rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, dan yang satu di atas pasir. Nah, pasir itu bicara kayak asal hidup-hidup aja, dibangun ya udah dibangun aja gitu, nggak ada fondasi yang kuat. Jadi kalau ada air atau ada badai, ada apa gitu, angin kencang atau gimana, hanya goncang sedikit aja mungkin gempa bumi gitu ya. Kayak misalnya di daerah saya ini, di Jawa ini, itu tiap hari hampir tiap detik itu gempa itu susulan selalu ada. Nah, kalau misalnya yang rumahnya dekat pasir, rumahnya di daerah pantai, lalu ada goncangan kayak gitu, dan dia dibangun di atas pasir, nggak ada dasar yang kuat, itu bakalan roboh lama-lama rumahnya, bener nggak? Nah, jadi harus di atas dasar yang benar, di atas batu karang yang teguh. Itu bicara tentang firman Tuhan, namanya batu karang ya. Batu karang itu, aduh, kita udah pernah nonton Titanic ya. Titanic itu dia tenggelam bukan karena apa-apa, memang ya segala sesuatunya memang seizin Tuhan, tapi lebih daripada itu karena dia menabrak batu karang ya, batu karang es gitu. Jadi begitu kuatnya. Jadi namanya hidup dalam rumah tangga itu, berkeluarga itu harus kita, fondasi kita itu benar. Jadi pertamanya itu fondasinya. Jadi kalau misalnya fondasinya itu nggak benar, ya udah, jadi semuanya tuh bakalan kacau.
itu pasti akan rusak semuanya, akan dirusak sama iblis gitu. Dan kalian percaya atau tidak, dalam tentang kejadian Adam dan Hawa itu sebenarnya pun sudah dari awal situ iblis memang sudah mengacaukan namanya keluarga. Karena Adam dan Hawa di situ adalah pasangan suami dan istri. Lalu datanglah iblis ini, maka kacaulah semuanya. Jadi iblis itu tidak suka keluarga yang bahagia, tidak suka keluarga yang harmonis. Makanya di dalam firman Tuhan pun juga ada, kita pernah mendengar tentang perkawinan di Kana. Itu pun mereka, iblis pun hampir mengacaukan itu dengan apa? Anggurnya habis. Jadi iblis ini, dia puncaknya itu, awalnya itu adalah keluarga. Menghancurkan keluarga. Karena iblis tahu saat misalnya keluarga ini bersehati, bersepakat, maka rencana Tuhan atas manusia itu terjadi. Dan iblis gak suka itu. Nah, jadi kita harus punya kerohanian yang benar, menempatkan Yesus Kristus, menempatkan Tuhan itu menjadi dasar dalam rumah tangga kita, dasar dalam hubungan suami istri, dasar dalam hubungan keluarga. Saya ingat dulu ya, saya cuma mau cerita gini. Saya dulu, keluarga saya, mama saya gitu, orang tua saya sejak kecil, dari mulai saya mengerti ibadah, udah sekolah ya, saya TK dari umur 4 tahun ya, itu di rumah suka ada ibadah gitu. Saya beda-beda 1 tahun sama umur adik-adik saya. Nah, setelah saya TK kecil, TK besar ya, terus 5 tahun, terus adik saya masuk TK lagi. Nah, kita itu mulai dibuat kebaktian ibadah di rumah. Pokoknya mulai seperti itu. Tapi sebelumnya memang sudah diawali dari orang tua saya memang suka berdoa gitu ya, ibadah mereka berdoa. Itu saja setan gonjang-ganjingkan kehidupan saya. Bukan orang tua saya, keluarga saya, orang tua saya harmonis sangat luar biasa. Tapi sayanya gitu, tapi saya sangat bersyukur ada masa lalu itu. Karena akhirnya apa? Karena Tuhan bawa sampai hari ini, saya dipertemukan dengan orang-orang itu di dunia pelayanan saya. Nah, jadi saya yang sudah seperti itu aja, ibadah di keluarga yang setiap hari rutin ya, sampai saya SMA, sampai saya bahkan mahasiswa, setiap saya mudik. Karena saya itu waktu itu orang tua saya di Sumatera dan saya kuliah di Jawa. Jadi kalau pas mudik itu kita tetap ibadah, dan saya pun tidak pernah berhenti dari namanya dunia pelayanan dari kecil itu. Tapi tetap saja iblis itu menghancurkan dari keluarga. Mungkin bukan antara suami dan istri, mungkin antara orang tua dengan anak ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan supaya lebih menguatkan ya. Di Efesus 5. Nah, ini dari ayat 22, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, jadi istri itu harus tunduk. Tunduk itu bukan kayak apa aja dilakukan kayak pembantu gitu, enggak, bukan seperti itu ya. Namanya pasangan hidup, namanya pasangan itu kan melengkapi. Jadi bukan perempuan juga jadi kayak pembantu. Cuman maksudnya tunduk di sini adalah dia menghormati suaminya, tidak mempermalukan suaminya, tidak, kalau ribut pun sama suaminya tidak teriak-teriak. Karena saat teriak-teriak berarti dia tidak menghormati suaminya. Apalagi kalau teriak-teriak ribut di depan anak, itu udah terus terang image
bapaknya bakalan turun. Anak-anak tidak akan hormat kepada bapaknya, yakin. Mau didoain jengking kayak apapun, bertobat pun misalnya istri ini, tapi karena misalnya suaminya udah terluka, udah sulit, dan anak-anak sudah melihat kehidupan yang seperti itu, udah sulit. Makanya hati-hati untuk istri-istri perempuan. Saya itu ya tipe orang yang kalau dulu itu ya, kalau saya ribut itu memang kayaknya sama pasangan dulu, pacar ya, meledak tuh, namanya masih apa ya ini. Tapi pada saat udah selesai kayak gitu, saya memilih diam. Saya tipe orang yang terus diam gitu. Semakin berumur gitu, semakin dewasa, saya memilih diam. Karena kalau misalnya saya turutin, itu nanti akan emosi, namanya emosi ya. Di hati itu nggak bisa terbendung. Itu apa aja pengen dikeluarin, kepala pun panas kalau nggak dikeluarin. Jadi saya minta waktu, terus saya hening, saya memilih sendiri dan pergi meninggalkan pasangan saya. Itu kalau saya. Jadi kalau misalnya istri pun, kalau misalnya ribut sama suaminya, kalau bisa jangan pernah di depan anak-anak. Jangan pernah di depan siapapun. Cukup di dalam kamar. Kalau kalian mau berantem, gitu pun cukup hanya ngomong suara pelan aja. Sekalipun misalnya kata-katanya pedas, pelan aja, nggak perlu teriak. Kan ibaratnya gini, kan sama aja ya artinya. Misalnya gini, dasar kau setan, gitu ya misalnya. Suami tidak tahu diri, dasar memang suami nggak ada otak, misalnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh ya. Tapi kebanyakan ada banyak orang kayak gitu ributnya. Saya nonton di sinetron soalnya ya, Indosiar. Nah, tapi kan apa bedanya dengan yang misalnya kalau kita bilang gini, dasar kamu ya, pelan aja, kok kamu nggak tahu diri banget sih, kok nggak ada otak sih. Kan sama aja sih artinya ya, tetap aja nggak ada otak, nggak tahu diri gitu loh. Mbok kamu mikir keluarga kita, anak-anak kita, otakmu di mana? Mbok otak itu taruh sini, jangan di sini, misalnya gitu kan. Itu kan tetap aja sih udah marah sebenarnya. Saya juga belajar gitu, ya. Jadi itu tunduk, jadi menghormati. Nah, tapi jangan salah. Kadang ini suami-suami menangnya di situ. Jadi kalau udah ribut, suka perang ayat. Inilah memang nggak tunduk ya, memang kamu tuh ya nggak tunduk, sebagai istri tuh harus tunduk, percuma kamu ke gereja bla 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 bla. Padahal dia nggak tahu tugas dia pun ada. Nah, kita lanjutkan di sini. Karena itu, nah ini ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, kan saya bilang tadi di awal itu dikatakan tunduk. Jadi tunduk itu adalah hormat, sama dengan menghormati. Nah, suami juga jangan salah, dia dituntut mengasihi istrinya, mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Nggak mungkin dong kita ya hanya orang tolol ya misalnya ya, yang misalnya melukai dirinya sendiri. Ada nggak di sini yang hobi ibaratnya mukulin dirinya, yang kayak gitu, atau pak pukulin dirinya sendiri, atau sayat-sayat tangannya gitu? Ada nggak? Nggak mungkin kan? Pasti dirinya itu dirawat, didandanin, ya. Nggak, pasti mandi juga. Kalau nggak mandi udah sama dengan orang gila. Kalau ada orang yang tidak merawat dirinya, berarti dia sudah gila. Tapi kalau orang waras, dia nggak mungkin melukai ataupun menelantarkan tubuhnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu sayang sama badanmu gitu, ya demikian kamu harus sayang sama istrimu. Ini jangan saya lihat tuh ada orang sayang minta tolong aja istrinya, udah dilihat istrinya capek, anaknya udah capek-capek di situ diurusin,
Masih berantakan juga rumah. Apa salahnya sih kalau suami pun menyapu rumah? Kan gak ada salahnya. Apa harga diri langsung rontok gitu? Nggak usah deh dengar-dengar apa kata orang atau budaya atau apa. Ini kita back to Bible loh. Kadang saya tuh heran melihat orang-orang Kristen. Katanya orang Kristen, tapi yang lebih kental itu adat, bukan firman Tuhan. Makanya sampai hari ini saya belum menikah. Karena saya berpikir seperti itu. Apalagi kalau orang Indonesia, mau suku apapun itu lebih kental adatnya. Sangat sulit. Mau dia pendeta sekalipun, pelayan Tuhan pun sekalipun, tetap aja banyak orang-orang yang lebih kental adatnya daripada firman Tuhan. Karena pernah saya lihat kayak gitu. Mantan saya waktu itu lagi di rumah orang tuanya. Dia nyiapin makanan saya. Lah ibunya bilang, hebat kali kau. Belum apa-apa udah kau bikin, harga dirinya nggak ada. Dalam hati saya, ya Tuhan, hanya membuat makanan, terus apa salahnya? Nah, kebanyakan orang kayak gini. Coba saya bilang, saya tanya, yang laki-laki, yang bapak-bapak ya. Yang bapak-bapak ini, dulu waktu Anda belum menikah, Anda nyuci baju sendiri nggak? Anda nyapu rumah Anda sendiri nggak? Anda nyuci piring Anda sendiri nggak? Anda masak sendiri nggak? Anda beli makan sendiri nggak? Mandi sendiri nggak? Bersihin rumah sendiri nggak? Lah, kalau sebelum nikah Anda lakukan itu semua sendirian, terus kenapa setelah menikah terus Anda kayak enak-enak aja? Emangnya Anda nikah itu untuk cari pembantu? Nah, di situ aja mikirnya. Inilah yang suka ditipu sama iblis. Dan ini juga yang dipelintir sama iblis lewat apa? Budaya tadi. Kita harus belajar tentang Yesus juga. Yesus ada di tengah-tengah Yahudi. Dia memang lakukan adat Yahudi, tapi misalnya adat Yahudi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak lakukan.